Ini mereka dilantik dan menurut saya mereka sudah siap untuk menjadi advokat yang baik, terlebih untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah itu apapun keadaannya, itu bagian yang paling mendalam dalam diri seorang advokat untuk menolong orang. Itu sebenarnya hakikatnya itu. Ya, kita harapkan mereka bisa bekerja dan melayani dengan hati dan selalu menjaga kode etik, menjaga marwah. Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur lantik 37 orang calon advokat. Pelantikan dilakukan oleh Sekjen DPP KAI Apollos Jarabonga berlangsung pada hari Jumat 2 Februari 2024 bertempat di Barom Hotel Crystal Kupang. Sehubungan dengan adanya surat tugas nomor 067 tanggal 7 November 2023 yang diberikan oleh DPP Kongres Advokat Indonesia kepada saya, Advokat A. Luis Barun Sarjana Hukum, sebagai mandataris pelantikan dan penyumpahan yang akan dilaksanakan tanggal 28 Februari yang telah kami koordinasikan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Dengan ini saya memberitahukan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelantikan untuk dilantik hari ini Bapak Sekjen berjumlah 37 orang dari agama Islam, Protestan, dan Katolik. Nah, dengan itu saya mohon agar Bapak Sekjen Dewan Pengurus Pusat Bapak Apollos Jarabonga berkenan untuk melantik para peserta yang sudah begitu siap, bangga, gembira, dan hari ini kita sudah menambah 30 calon advokat dan akan menjadi advokat dari bagian organisasi advokat Indonesia. Waktu dan kesempatan kami serahkan pada Bapak Sekjen. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saudara-saudara diangkat dan dilantik menjadi advokat, saya ingin menanyakan dua hal. Pertama, apakah saudara-saudara siap diangkat dan dilantik menjadi advokat? Siap. Apakah saudara-saudara siap menjaga profesi advokat sebagai penegak hukum? Siap. Baik, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia mengangkat dan melantik saudara-saudara sebagai advokat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Advokat, sejak saat ini saudara-saudara diperkenankan untuk menjalankan fungsi advokat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Ikatan Advokat dan Kartu Advokat
kepada calon advokat yang diwakili. Yang pertama, Caroline Yulia Yosef SH. Luciana Hermanus SH MH. Fatmawati Derang SH. Dominikus Gervandi Boimau SH. Maria Eugenia Boadala SH. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya hari ini Bapak Ibu sekalian bisa dilantik menjadi advokat. Yang saya hormati, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Pak Made, yang saya hormati, beliau pernah jadi Ketua Pengadilan Negeri di sini, jadi bukan orang baru. Yang saya hormati, yang mewakili Polda NTT, terima kasih Pak atas kehadiran dan waktunya hadir pada saat ini. Yang mewakili Kejaksaan Tinggi, terima kasih atas waktunya hadir pada saat pelantikan ini. Yang saya hormati pula yang mewakili Pengadilan Negeri Kupang, kebetulan beliau ini mantan advokat dari KRI jadi hakim. Yang saya hormati yang mewakili Kejaksaan Negeri Kupang, terima kasih Pak atas kehadiran pelantikan hari ini. Para rohaniawan yang telah memberkati para advokat hari ini, para advokat pimpinan Kongres Advokat untuk sementara waktu Nusa Tenggara Timur dan anggotanya, kawan-kawan media yang hadir pula pada saat ini, dan seluruh para advokat dan keluarga yang hadir untuk dilantik dan telah dilantik hari ini. Saya sedikit menegaskan ulang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat mengatakan demikian: advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri, dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, hari ini adalah advokat statusnya. Kalau kita berbicara status, ada orang bujang belum kawin, begitu nikah statusnya sebagai bapak. Itu dalam hubungan perkawinan. Tetapi dalam kedudukan hukum di Republik ini, hari ini Bapak Ibu sebagai penegak hukum, dalam penjelasan pasal 5-nya ayat 1, bahwa status penegak hukum setara dengan penegak hukum lainnya, polisi, hakim, dan jaksa. Jadi tidak main-main, ini bukan abal-abal. Oleh karena itu, karena status saudara sebagai penegak hukum mulai hari ini, harapan saya adalah menjaga integritas sebagai advokat. Sudah banyak materi yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saudara sama dengan saya sebagai advokat. Di Kongres Advokat Indonesia yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, ada di provinsi, ada di 80% kota kabupaten, dan organisasi terbesar di seluruh Indonesia dalam patron organisasi advokat dengan jumlah kurang lebih 60.000 orang advokat di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita berada pada suatu keluarga besar Kongres Advokat Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu mau sidang di Irian, Jayapura atau di Aceh, bisa nanti mau substitusi sebagian
nanti berikut sidang lagi kayak tadi mudah berada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu sekali lagi harapan saya bahwa jaga kehormatan advokat ini sebagai profesi officio nobile. Berulang-ulang saya katakan officio nobile, saya ulangi lagi bahwa officio nobile itu adalah keterpanggilan menolong orang yang tertindas. Oleh karena itu di Undang-Undang Advokat di pasal 1 ayat 9, di pasal 22 ayat 1 itu sudah ditegaskan bahwa ada kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian menolong masyarakat yang tidak mampu. Pengaturannya kita sudah KAI, sudah ada LBH. Jadi nanti kawan-kawan yang tinggal dalam waktu dekat ini nanti bentuk LBH di masing-masing daerah khusus untuk menolong warga yang mencari keadilan yang tidak mampu. Jaga hati, bantu orang dengan segenap hati Anda, dengan segenap jiwa Anda. Kalau saja saya mengutip sedikit dari Alkitab mengatakan begini, kalau burung di udara saja ada sarangnya, bunga bakung di padang itu indahnya. Dia tidak pernah menenun atau membuat batik, tapi indah. Apalagi saudara-saudara yang hari ini dilantik menjadi advokat, pasti tidak ada kekurangan. Kenapa? Karena menolong orang yang tertindas kita. Maka kehormatan itulah yang disebut officio nobile, adalah profesi yang sangat mulia yang tidak dapat dihargai oleh nilai materi. Dan profesi ini bisa dibawa sampai mati, tidak ada pensiun, sepanjang saudara-saudara Bapak Ibu sekalian tidak melanggar kode etik. Oleh karena itu harapan saya apa yang menjadi referensi materi yang telah didapat, jaga itu baik-baik, laksanakan itu dengan segenap hati Anda, dengan segenap jiwa Anda untuk menolong orang. Dan ini pertimbangannya adalah supaya ada silaturahmi antara advokat dengan pengadilan. Ada buku Kongres Advokat Sejarah Kongres Advokat Indonesia juga yang sudah disusun, tidak sebut. Pak, turun ke sini Pak. Mereka ini juga sudah mendapat materi banyak ya. Keseriusan mereka bisa diukur karena sejak 2003 gitu, sampai saat ini mereka dilantik, dan menurut saya mereka sudah siap untuk menjadi advokat yang baik, terlebih untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Nah itu apapun keadaannya, itu bagian yang paling mendalam dalam diri seorang advokat untuk menolong orang. Itu sebenarnya hakikatnya itu.
Setelah untuk melaksanakan tugas profesi ini harus dilantik ya di sidang terbuka pengadilan tinggi, itu kemungkinan besar tanggal 20-an ke atas setelah pemilu. Waktunya juga pengadilan tinggi verifikasi, kan ada verifikasi syarat-syarat. Bapak Luis, pada hari ini Dewan Pengurus Daerah Kongres Advokat Indonesia Nusa Tenggara Timur melantik para calon advokat. Terkait dengan pelantikan hari ini, apa yang hendak Bapak sampaikan? Ya, dengan pelantikan ini kami sebagai wadah advokat sudah bangga bahwa kita sudah bisa menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang hukum, dan juga kita sudah menciptakan tenaga kerja untuk tamatan-tamatan sarjana Fakultas Hukum dari beberapa universitas hukuman, sehingga mereka bisa mandiri, dan juga dalam profesi mereka sebagai advokat mereka bisa membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum. Kalau boleh tahu Bapak Luis, hingga saat ini advokat KAI yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah mencapai berapa jumlahnya? Sudah 446 orang yang tersebar di seluruh kabupaten di NTT. Terkait dengan calon advokat yang baru, apa yang Bapak Luis mau sampaikan terhadap mereka? Ya, kita harapkan mereka bisa bekerja dan melayani dengan hati, dan selalu menjaga kode etik, menjaga marwah advokat, dan selalu menjalin relasi silaturahmi dengan teman-teman aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, karena kita sama-sama adalah sarjana hukum yang berkecimpung dalam dunia hukum.